Apa yang tidak diketahui Tamarenza adalah bahwa bahasa Inggris juga merupakan bahasa pergaulan Suriah. Meskipun tingkat pengajaran dan tingkat pendidikan per kapita di sini sangat rendah, beberapa tahun terakhir ini telah diduduki oleh Eropa dan Amerika Serikat, sehingga bahasa Inggris telah menjadi bahasa ibu kedua mereka. Tentara oposisi ini juga menerima dana rahasia dari Eropa dan Amerika Serikat pada tahun-tahun awal, dan bahkan Eropa dan Amerika Serikat mengirim pelatih profesional kepada mereka untuk membantu meningkatkan efektivitas tempur mereka. Saat itu, para pelatih dari Eropa dan Amerika Serikat hampir semuanya berbicara bahasa Inggris, dan buku pelajarannya juga bahasa Inggris praktis. Jadi seiring waktu, tingkat tentara Suriah dan tentara oposisi dalam bahasa Inggris telah meningkat pesat. Tidak masalah berbicara bahasa Inggris. Pada saat ini, salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, berkata di walkie-talkie bahwa 5 orang tewas tersambar petir di gunung, 3 terluka, dan 2 dari 3 terluka dalam situasi berbahaya dan perawatan medis. Sangat mendesak, komandan diminta untuk mengirim helikopter untuk menyelamatkan, tapi dia tidak setuju. Orang lain mengangkat bahu, merentangkan tangannya tanpa daya, dan berkata, "Komandan tidak mungkin setuju. Kami saat ini kekurangan pasokan minyak tanah untuk penerbangan. Stok yang tersisa tidak dapat memuaskan keempat helikopter untuk beberapa kali lepas landas dan mendarat. Jika kamu ingin menyelamatkan segalanya untuk menghadapi keadaan darurat, bagaimana kamu bisa menyia-nyiakan 1 kali lepas landas dan mendarat untuk 2 yang terluka?" Saat dia berkata dengan emosi, tidak banyak solar yang tersisa. Untungnya, pemerintah belum mulai mengatur serangan. Jika tidak, helikopter dan tank kami akan dapat mendukung paling banyak 1 hari. Orang sebelumnya tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Minyak dunia ada di Timur Tengah, tetapi kami kekurangan minyak sampai saat ini. Benar-benar konyol. Orang lain tertawa dan berkata, "Kami hanya memiliki produksi minyak mentah yang tinggi, tetapi kekuatan penyulingan sangat buruk." Kali ini sang komandan ingin mendapatkan sejumlah uang dari Amerika dan kemudian memperkenalkan 1 set peralatan pemurnian. "Kalau begitu, kami akan memiliki pasokan bahan bakar sendiri di masa mendatang." Pria itu menghela nafas, "Aku hanya tidak tahu apakah Yankees bersedia memberikan uang atau tidak." Di antara 8 orang tersebut, tampaknya tidak ada kondisi keluarga yang sangat baik. Jika kamu tidak bisa mendapatkan sepeser pun kembali, itu akan merepotkan. Orang lain berkata dengan nada menghina, "Apa masalahnya? Bunuh saja mereka semua." Karena itu, dia dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, "Komandan berkata, jika Amerika tidak membayar hari ini, mereka hanya akan membunuh 8 Yankee. Selama proses tersebut, mereka akan merekam video tersebut dan mengirimkannya ke media arus utama di seluruh dunia. Biarkan orang Amerika menghadap ke bawah." Orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya dan berkata, "Hei, aku suka wanita pirang itu. Aku belum mencoba rasa wanita barat. Aku tidak tahu apakah aku memiliki kesempatan ini untuk mengalaminya. Aku belum pernah menyentuh seorang wanita selama 3 bulan. Aku merindukannya." Laki-laki lainnya memberikan senyuman cabul, mengangguk dan berkata, "Aku lebih menyukai wanita oriental berambut hitam. Ada misteri oriental ilusi." Pria itu berkata sambil tersenyum sebelumnya, "Mari kita pergi dan melihatnya nanti. Jika kami memiliki kesempatan, kami akan memindahkan penjaga, dan kemudian membawa kedua wanita itu ke ruangan lain. Mari kita bicara tentang kecanduan dulu." "Baik, ayo pergi dan lihat, mungkin akan ada kesempatan. Bagaimanapun, mereka akan segera dieksekusi. Alih-alih ini, mari kita rawat mereka sebelum mereka mati." Keduanya sambil berbicara, tertawa bersama. Pada saat ini, sepasang tangan besar tiba-tiba mencengkeram leher mereka berdua dari belakang, membuat mereka tidak hanya tidak bisa bergerak,
tapi juga tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat ini, pemilik tangan besar berkata dalam bahasa Inggris, "Jika kamu tidak ingin mati, buang saja snatch-nya." Tama Renza yang berbicara. Ketika dua tentara oposisi baru saja berbicara, mereka benar-benar tidak berdaya jauh di lubuk hatinya. Bagaimanapun, ini adalah area basis mereka. Tidak hanya di sekelilingnya dijaga ketat, bahkan orang-orang di sini juga pendukungnya. Oleh karena itu, dalam alam bawah sadar mereka, selama di luar tidak bertempur, bagian dalam pasti aman. Tapi di lingkungan yang benar-benar aman ini, tiba-tiba orang yang tidak dikenal muncul. Momen ini membuat mereka berdua sangat gugup, karena mereka tidak bertanggung jawab untuk menjaga, tidak satupun dari senjata mereka siap. Yang berarti jika mereka ingin menggunakan senjata untuk menghadapi musuh di belakang mereka harus memuatkan senjata dan menonaktifkan peniti agar mereka dapat menarik pelatuknya. Namun, proses ini membutuhkan waktu paling cepat beberapa detik, dan tangan orang lain yang mencubit leher kedua orang itu ternyata kuat dan cepat. Itu seperti penjepit hidrolik pada saat yang sama, sehingga mereka berdua sangat yakin bahwa sekali pihak lain memiliki ketidakpuasan, itu adalah sangat mungkin langsung mencubit leher mereka. Oleh karena itu, keduanya bekerja sama dengan sangat baik dan melemparkan senjatanya ke tanah, lalu mengangkat tangan. Salah satu dari mereka berkata dengan gugup, "Hai teman, jika ada yang ingin kamu katakan, jangan impulsif." Tama Renza berkata dengan dingin, "Kalian berdua berbalik." Setelah Tama Renza selesai berbicara, penjepit leher kedua orang di tangannya sedikit kendor. Keduanya tidak berani menunda dan dengan cepat berbalik. Ketika mereka melihat Tama Renza, mereka sepertinya telah melihat hantu. Mereka awalnya mengira bahwa bintang jahat yang muncul tiba-tiba pasti orang Amerika. Ada dua alasan untuk berpikir demikian. Alasan pertama adalah bahwa mereka menangkap 8 orang muda dari Amerika Serikat dalam pertempuran mereka melawan pemerintah kali ini, dan mereka menyandera 8 orang ini dan menuntut uang tebusan dalam jumlah besar dari Amerika Serikat, jadi Amerika Serikat mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Masuk akal. Alasan kedua adalah bahwa mereka juga tahu bahwa efektivitas tempur individu tentara pemerintah sebenarnya tidak buruk dibandingkan dengan mereka. Jika itu seorang tentara pemerintah, tidak mungkin untuk menyelinap di antara mereka diam-diam, hanya di Amerika Serikat. Namun, yang membuat mereka bermimpi adalah bintang jahat di depan mereka ternyata adalah pria berkulit kuning dengan wajah Asia Timur. Salah satu dari mereka bertanya dengan gugup, "Hei, hai teman, kamu, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Tama Renza berkata dengan dingin, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan kepadaku. Dalam situasi saat ini, aku hanya bisa bertanya, kamu hanya menjawab dan menjawab dengan jujur. Siapapun yang tidak menjawab dengan baik, aku akan membunuhnya. Apakah kamu mengerti?" Keduanya buru-buru menganggukkan kepala, dimengerti. "Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja." Tama Renza bertanya, "Di mana pemuda Amerika yang kamu tangkap sekarang ditahan?" Salah satu dari mereka buru-buru berkata, 8 orang itu dipenjara di ruang bawah tanah rumah Ansala. Seorang lainnya buru-buru menambahkan, "Rumah Ansala ada di tengah desa, dekat alun-alun." Tama Renza bertanya lagi, "Bagaimana 8 dari mereka sekarang? Apakah mereka semua masih hidup?" Seseorang mengangguk dan berkata tanpa berpikir, "Mereka semua hidup sekarang, tapi mereka akan memilih 1 orang untuk dieksekusi segera." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.